Memperbanyak ibadah karena bagaimanapun di antara sela-sela itu malam Lailatul Qadar terjadi. Itulah. Tapi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ya, iya. Nah, yang kedua Rusia mau extend perang kan? Oke. Willing to extend perang gitu. Ya, Jadi iya, kayak iya. Maksud saya gini, dampaknya untuk masyarakat yang di bawah apa gitu sebenarnya? Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengundurkan diri. Iya. Nah, ini Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Terongnya Gosong. yang panas kita gosongi. Aduh, memasuki puasa di 10 malam terakhir. Iya. Betul. Ibadah kita pasti sudah sangat luar biasa dong. Iya. Dong. 5 hari ini kita di Istiqlal terus kan? Iya. luar biasa Nonton YouTube bolong-bolongnya. Nonton YouTube ya. Nonton YouTube. YouTube. Luar biasa. Karena memang di puasa terakhir ini kita harus memperbanyak ibadah karena bagaimanapun di antara sela-sela itu malam Lailatul Qadar terjadi. Itulah. Tapi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Bahwa apa namanya, banyak sekali berita-berita yang kemarin RUU TNI sekarang udah disahkan ya. Disahkan tadi siang. Dia tadi siang. Pagi Ini banget. udah kemarin yang lalu kan tanggal di. Oh iya benar. Iya. Ini kan tayang 27, Mas. Gitu. Oke. Hari ini kita akan bahas bagaimana terjadinya IHSG anjlok nih, Mas. Iya. Karena bagaimanapun juga Betul, ini adalah indikator perekonomian di Indonesia kan, mau nggak mau. Sebenarnya fenomena apa sih Bro Lutfi yang terjadi? Kata-kata hari ini. Enggak itu ya? Enggak. Kirain nanti muncul quotes-quotes. 50.000 cuma-cuma atau kata-kata. Serius Mas, nanti dimarahin produser lagi gitu. Ayo, serius. Gimana? Jadi IHSG nih. Yes. IHSG ini kan indeks harga saham gabungan. Ya. Ada beberapa faktor, setidaknya ada faktor eksternal dan internal lah. Ya. Faktor eksternalnya memang ada semacam kayak balas dendamnya Europe ke US. Kapan hari kan US ngeluarin tarif tuh. Itu faktor eksternal pertama. Jadi ini sebenarnya kayak imbas juga ya, kita kena imbas juga. sebenarnya. Jadi ketegangan ekonomi internasional nih, Oke. gitu. Iya. Nah, yang kedua Rusia mau extend perang kan, willing to extend perang gitu. Jadi kayak ini nih global uncertainty-nya tinggi banget, gitu. Jadi itu at least ada 2 indikator internasionalnya yang menjadikan kenapa investor itu narik dana, gitu. Sekarang domestiknya nih, internal. Domestik ini sebenarnya kita tidak bisa keluar dari berita-berita di Februari ya. Dan Maret awal di mana pajak turun. Pajak turun, pendapatan hampir 30-40% ya kalau nggak salah. Terus kemudian PNBP, APBN pendapatan turun hampir 30-an% juga. Jadi ini yang lumayan memukul kondisi financials negara sehingga ketidakpastian global itu terjadi, ketidakpastian saham di Indonesianya juga naik gitu. Terus kemudian investor narik dana gitu. Sorry. Kalau memang kita bicara IHSG, itu kan biasanya yang main cuma perusahaan-perusahaan besar kan? TBK. Iya. TBK. Tapi maksud saya gini, dampaknya untuk masyarakat yang di bawah apa gitu sebenarnya? Nah, sebenarnya ini setidaknya kita balik lagi kayak episode kemarin kan ada indikator GDP ya, di mana ada CGI, consumption, government spending, investment, impor ekspor gitu kan. Nah, setidaknya yang secara langsung itu ini adalah investment. Jadi IHSG anjlok ini udah bukan lagi downturn ya. Ini udah terjun bebas ya. Merah semua ya, merah. Iya, merah semua karena belum jam 12 aja kemarin udah trading halt kan. Dan posisinya emang dalamnya 6% ya. Itu kita pernah terjadi pas waktu Covid 2020, 6%. Jadi langsung trading halt saat itu. Nah, trading haltnya ini kalau teman-teman kayak mau pengen tahu kenapa sih apa yang diambil. Kemarin kan Nvidia naik internationally. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi naik kemarin-kemarin. Terus kemudian ada aksi profit taking. Profit taking dari orang-orang yang ngehold saham teknologi. Itu pelaku investor utama tuh satu. Yang kedua,
beberapa saham TBK tadi retail itu ikut ngambil juga, gitu. Nah, impact-nya adalah kalau misalnya investment ini diambil, I-nya, jadi ini pasti pengaruh ke angka GDP annually. Dan yang kedua adalah perusahaan TBK yang tadinya dapat support duit gitu kan dari investor, jadi akan mempertimbangkan operational cost-nya karena dia mempertimbangkan spending hariannya overhead itu, dia akan bisa jadi terjadi PHK dan lain sebagainya. Kemarin kita udah ada berita PHK, Pak. Karena mau ada lagi, aduh jangan dulu kalau bisa gitu. Ini masyarakat lagi butuh-butuhnya duit gitu kan. Terus gini, Bro. Sempat ya ada berita-berita itu kan Sri Mulyani Menteri Keuangan mengundurkan diri. Ini gara-gara saham Anzok itu gara-gara ada kaitannya tentang itu. Sebenarnya sih. Sebenarnya enggak. Bukan gara-gara itu, gara-gara wamennya bukan Bro Lutfi. Aduh. Wamen KU. Pesan sponsor. Ini harus segera diajukan ini. Saya kok takut ya. Ya minimal staf khusus ini kan gimana? Tolonglah dibantu ya. Gimana itu, Bro? Yang Sri Mulyani? Sebenarnya tidak secara langsung sih ya, tidak secara langsung, tapi memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan institusinya Bu Sri Mulyani dalam hal ini Kemenkeu yang di bawahnya juga ada pajak, di mana penerimaan pajak tadi disebutkan kan pengaruh domestik turun sekitar 30-40% gitu kan. Nah itu juga sangat mengguncang sebenarnya. Terus kemudian kita lihat lagi domain Kemenkeu itu adalah APBN ya kan, penerimaan APBN juga turun gitu. Jadi ini kayak double kill, double kill, Pak. Ya kita kalau kena double kill itu kan sebenarnya jengkel dan bete juga kan. Kalau bete kena ulti. Iya kena ulti gitu. Bu Sri Mulyani lagi ultinya kena ulti. Combo lagi. Iya combo, Pak. Gitu. Jadi ya itu. Jadi mungkin isu itu hampir benar, tapi kita kan nggak tahu. Kemarin kan Bu Sri Mulyani juga menyatakan di depan media bahwa saya di sini dan saya tetap di sini gitu kan. Artinya ya foto sama Prabowo ini. Tapi itu sempat diramal loh. Sama siapa? diramal. Ramal. Diramal. Sama siapa ya? Kiai yang di Jawa Timur itu. Siapa tuh? Cak Nun. Oh iya. Sempat viral itu. Iya. Nanti bulan ini kalau saham Anzok Sri Mulyani mundur. Sempat ada prediksi gitu ya. Iya. Tapi memang kalau kita bicara IHSG anjlok ini kan akhirnya muncul banyak statement kan dari pemerintah pusat juga kan. Sempat ada statement yang agak kontroversial dari Pak Prabowo juga kan kemarin yang orang desa nggak main saham gitu tuh. Ingat ya. Itu gimana tuh tanggapannya Bro? Iya, sebenarnya sih mungkin orang desa tidak terdampak secara langsung. Nah, ini makanya ada satu hal yang salah satu dosen saya, doktor itu meyakini adanya economic inklusif, di mana economic inklusif ini dia ada satu hal yang mempertahankan ekonomi yang ada di bawah tanpa terpengaruh secara langsung oleh ekonomi makro di nasionalnya. Nah, seperti orang desa yang nelayan, petani, as long as dia itu bisa makan, that's it. Mereka itu tidak butuh tersier, kebutuhan yang non primer gitu. Mereka preferensinya itu kebutuhan primer. Jadi indeks kesejahteraan mereka sebenarnya oke-oke aja. Tidak gitu. terpengaruh. Itu benar, bisa jadi benar dan most likely benar gitu. Nah, tapi kalau misalnya di urban gitu ya, masyarakat urban, middle gitu yang udah mungkin ada isu berikutnya adalah middle income trap dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat terimpact banget gitu. Nah, di mana ketika misalnya ada IHSG dan lain sebagainya, at least pekerjaan mereka juga terancam karena perusahaannya juga misalnya bergejolak lah gitu financials-nya. Itu sih. Jadi itu tingkat kebenarannya bisa 70%. Jadi bisa jadi berdampak, bisa jadi enggak ya? Bisa jadi enggak untuk masyarakat yang very rural, dia bisa survive dengan daily-nya sendiri. Tahu nggak, muka saya agak panik, ini prompter nggak jalan-jalan ya. Karena gimana pun juga saya hari ini menggantikan, Pak. Menggantikan host kesayangan kita yang pura-pura sakit itu. Sakit beneran. Period day one. Period day dalam one. bahasa Jawa delepen itu. Aduh. Delepen day one ya. Gimana? Lanjut apa? Ya itu kan. Nah, itu sih. Jadi menurutku sih ini tidak hanya kita soal bahas IHSG aja. Mungkin IHSG itu impact aja. Gitu kan, impact dari ketidakpedean investor gitu terhadap
market existing dan future at least in the near future lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya holders saham-saham teknologi nggak profit taking, itu juga nggak akan sedalam itu gitu. Oke lah, at least IHSG turun mungkin 3% gitu, it's okay. 3,5-4% that's okay lah gitu. Tapi kalau 33% ya? ini nggak 6%. 6%. Makanya langsung trading halt kan kemarin. Gitu. Jadi emang dalam terus kemudian stop dulu gitu. Jadi ya bagi beberapa orang yang mau nyerok sih nyerok gitu kan. Nah, cuman kita beberapa orang itu kayak holders, kita hold dulu sampai habis lebaran lah. Iya, gitu. Barangkali ada kondisi yang membaik setelah lebaran ya gitu. Kan? Tapi kita kan nggak pernah tahu ya sampai kapan kondisi merah-merah ini terjadi ya kan. Iya, benar. Udah Indonesia Australia kalah ya kan ya. IHSG anjlok ya kan. Aduh. Dan 4 sehat 5-1 ya kan. Umur 51, ampun. Aduh, kembalikan Sintayong. Iya. Aduh, takut saya Patrick Kluivert out, Sri Mulyani out juga ini Mas. Aduh, ya kan. Iya. Gawat. Aduh. Gitu. Oke, saya baca dulu Mas. Sebenarnya ngaruh nggak sih IHSG sama harga pasar dan nanti kurs dolar segala macam itu ngaruh nggak sih? Ngaruh. Kalau kita lihat kondisi krisis 98 2020 terus kemudian saat ini ya. Kalau 98 kan kita tahu memang ada goncangan ekonomi di Asia gitu kan, dan kursnya benar-benar ke impact banget waktu itu. Rupiah terus jadi naik kan, jadi melemah gitu. Jadi melemah waktu itu. Terus waktu Covid itu rupiah sempat melemah. IHSG turun sama seperti yang sekarang ini 6% waktu Covid. Gitu kan. Terus kemudian sekarang pas waktu Covid itu karena gini, terimpak dia kan itu lagi war juga Amerika sama China, ya kan, trade war, dan juga beberapa barang-barang yang diambil dari negara-negara Indonesia, misalnya kayak batu bara, nikel dan lain sebagainya, itu juga akan ikut harganya turun, more than half gitu, lebih dari setengahnya. Jadi kondisi global investment itu agak ragu-ragu, nggak stabil ya, nggak stabil gitu. Jadi waktu Covid case-nya itu seperti itu, hampir sama dengan kondisi sekarang, 6%, dan kursnya juga melemah. Indonesia kan beberapa hari ini kurs melemah rupiah gitu. Jadi ya pasti terguncang juga, terimpact juga. Maksudnya gitu. kayak ini kan udah mendekati lebaran juga kan. Apakah artinya bahan-bahan pokok yang ada ini juga terpengaruh juga akan peristiwa anjloknya IHSG ini? Enggak juga ya? Mungkin tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung. Ini kan kalau konteks IHSG ini memang dia fenomenanya kan benar-benar fenomena korporasi gitu kan. Mungkin ada beberapa kaitannya dengan politik juga. Gitu berarti menurut Bro Lutfi dari statement itu mengatakan bahwa ada kebijakan yang salah dari pemerintah yang menyebabkan IHSG anjlok dong berarti? Mungkin ini aja sih. Kalau kita baca mungkin dari kuartal pertama nih ya, tahun 2025 mungkin belum menemukan titik equilibrium aja. Ke titik stabilitas antara sekarang kan politik juga masih agak bergejolak gitu kan, terus kemudian impact-nya ke kondisi ekonomi gitu kan, sehingga IHSG dan lain sebagainya terpengaruh gitu. Itu sebenarnya logika investor yang belum yakin aja sebenarnya gitu. Dan kalau kita ngelihat itu akhirnya sebenarnya kantong masyarakat itu siap nggak sih untuk menghadapi gejolak keuangan di tahun 2000? Karena ini baru awal bro, dari baru awal 2025 udah kayak gini ya kan? Gimana tuh? Jadi pertama yang perlu antisipasi oleh masyarakat yang ada di masyarakat itu, pertama mungkin masyarakat harus tenang terlebih dahulu. Pertama tenang gitu, bahwasanya ini akan terlewati lah kira-kira begitu. Karena kalau misalnya masyarakat juga panik, ini badai akan pasti tidak berlalu bagus. lah ya. Badai pasti berlalu. Yang kedua adalah ini kan kuartal pertama nih kita bergejolak seperti ini. Pemerintah harus segera melakukan tadi GDP ya, CGI ya. G-nya harus segera dilakukan. Government spending-nya harus segera dilakukan. Sehingga ekonomi middle level maupun bottom line itu dia bisa bergerak gitu. Karena misalnya nih, misalnya government spending ada, otomatis middle level dia akan spending ke tukang sayur, sampai juga ke nelayan. Karena itu harian ya. Jadi berputar terus ekonominya. Jadi government spending yang masih ke hold segera dilakukan. Khususnya untuk kuartal kedua ini habis Lebaran. Habis Lebaran harus ada government spending untuk nge-support investmentnya kan lagi agak melemah nih, agak nggak enak nih, gitu kan bunyinya kan. CGI I-nya lagi nggak enak gitu kan. Nah, C-nya consumption-nya pasti terimpact gitu. At least G-nya lah ngatrol. Gitu kan, CGI G-nya ngatrol.
gitu. Once G-nya ngatrol itu akan lebih oke nanti hasilnya. Karena kalau kita lihat beberapa yang lalu Prof Abu. Jadi gini Prof Abu. Kebetulan rektor dari Universitas jadi gini, Madinah ya kan. Prof Renal Kasali aja udah gak bahas ekonomi, hari ini bahasnya mental health ya kan? Mental health, iya. Barangkali ini udah ekonomi udah saking parahnya, mending bahas mental health. Setidaknya ekonomi kita nggak sehat, mental kita sehat. Bisa jadi kayak gitu loh. Karena kelihatannya warga hari ini tuh ngadepin duck syndrome tuh, ya kan? Sindrom tuh sindrom, duck itu bebek. Jadi agak seolah-olah nih duck syndrome. Jadi kalau kita kan ngelihat bebek itu kan kelihatan tenang kalau di atas air. Iya. Padahal kakinya gini-gini kan, Pak. Iya. Mencoba survive, Pak. Betul. Gitu. Nah, ini lagi terjadi di Indonesia ini. Terjadi juga nggak di Berlucu? Sampai nyembur ini kan. Saking panik-paniknya ya kan. Iya, jadi tapi juga bagus juga berarti pencitraan diri kita ya kalau dianggap baik-baik saja. Iya. Masalahnya biasanya teman-teman kita bilang gitu. Gimana Prof Abu? Aduh. Bilang gitu. Gitu, uyang. Seperti baik-baik aja ya kan, tapi di bawah ternyata waduh, postingan kita iya aja. Iya, dompet kita menangis ya kan. Dompet kita Tapi itu juga terjadi nggak sih di perusahaan-perusahaan, mereka tetap seolah-olah fan-fan aja, tapi sebenarnya mereka juga lagi ceker-ceker juga. Pasti pusing. Iya, karena tadi I-nya benar-benar sangat berpengaruh. Mereka akan putar otak gimana caranya surviving at least for till the end of the year lah. Till the end of the year gitu sampai 2025 terlewati gitu. Karena once 2025 terlewati kita bisa agak nafas dikit menghadapi 2026. Tapi kalau misalnya 2025 agak berat, 2026 oke lah, let's see. Ini kita harus kembali ke terang lagi kan. Tapi maksudnya kita harus menyelesaikan dulu nih 2025. Makanya kalau bisa direkomendasikan G-nya segeralah. G-nya segera. Karena kalau kita bicara 2025 ini ada aja gebrakannya, Bos, ya kan? Ada aja gebrakannya. Setiap bukan setiap minggu lagi, setiap 2 hari, Pak. Setiap 2 hari sekali kayaknya kita nggak habis-habis ini. Ini juga karena kita syutingnya beberapa malam ini masih menduduki DPR nih kan ya. Iya kan? Iya. Nggak habis-habis gitu loh. Ngomong soal Duck syndrome nih kan nyangkut juga soal cita diri yang sempurna tadi ya. Bahwa tapi sebetulnya bawahnya ceker-ceker ya. Nah, bentar lagi ini kan lebaran nih. Gimana nanti kita akan berhadapan dengan orang kampung? Bro Lutfi sudah siap belum dengan karena mudik nih kan? Koceknya ya. Orang Jakarta pulang itu dianggap seperti orang kaya semua. Iya. Siap nggak nih? Nah itu. Nah ini kita harus tricky Pak. Jadi ya. mengklasifikasikan mana yang ini priority, ya kan, mana yang secondary, gitu. Nah karena memang kondisinya seperti ini, kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara financial, jadi memang harus agak lebih selektif lah gitu. Tapi kayaknya sih memang mudik itu kan sebuah budaya yang mungkin hanya di Indonesia aja, mungkin masyarakat Melayu juga ya. Tapi dia memang biasanya itu kan untuk berbagi. Budayanya, culture. Barangkali ini bisa memutarkan uang juga ya? Iya, bisa memutarkan uang juga. Jadi kalau mudik itu ada manfaatnya juga sebenarnya. Gitu, multiplier efeknya tinggi. Kalau misalnya nggak ada budaya mudik, kita mampet Pak di sini aja Pak, duit itu Pak, gitu kan, nggak ngalir ke daerah gitu. Nah itu ini momentum ya, gitu, momentum dan harus, makanya pemerintah setelah Lebaran ini orang kan setelah bagi-bagi duit, logikanya kan duitnya mulai kekuras Pak. Segera ada spending G-nya supaya ada duit masuk lagi. Masuk kan itu. Nanti saya kirim rekening ya. Tapi Bro, tahun ini sekarang susah. Kenapa? Nukur uang baru-baru gitu kan? Oh iya, nggak sekarang kan bisa pakai kris, Prof Abu. Yang sekarang kan ada bayi yang pakai kaos kris itu loh. Kalau orang kampung gimana? Oh iya. Ini kan orang kampung nih. Sekarang kan orang di kampung juga udah update Dana Bu. Nah itu permasalahannya kenapa sih? Kenapa? Uang nukernya susah itu gimana sih? Oh ya, kalau itu sih nggak tahu ya secara permasalahan seperti apa, tapi mungkin sekarang kan concernnya BI dan beberapa himbara itu kan memang untuk digitalize. Tapi kan ini digitalize finance. Nah, ini kan jadi ada yang memanfaatin. Kayak contoh nih, nuker nih, hampir berapa persen yang harus 1 juta jadi 1.500.000. Itu masa ada. Segitu loh? Ada. Masa? Iya, ambil 50% ya gitu? Iya, ambil 50%. Yang sekarang aja nih, ini udah hampir 20%. Kok tahu? Prof Abu? Saya ngalamin sendiri soalnya. Oh, ngalamin. Tapi itu bener loh. Prof Abu juragannya bukan kan?
ngomong soal nuker uang nih pasti karena kaitannya dengan mudik dong. Iya, karena kita mau ngasih mau berbagi. ponakan-ponakan. Iya. Kan seneng kan ponakan. Saya pengen tanya soal makna mudik nih. Pertama perspektif dari orang yang nanti mudik dan ini orang asli Jakarta. Nah, iya. Gimana nih? Kamu asli Jakarta nggak sih, Dan? Jawa saya. Oh, Jawa. Tapi tinggal di mudik nggak nanti? Mudik dong. Oh ya, nggak ada orang Jakarta asli berarti. Salah lagi. Gimana Pak Kiki? Gimana kalau menurut mudik itu artinya apa sih bagi Bro Lutfi? Mudik itu membangun energi kembali. Asik. Sowan ke orang tua. Nah, ada dua itu. Okay. Jadi kalau kita sowan ke orang tua itu kan Emang berapa lama di Jakarta? gitu. Berapa lama di Jakarta? Di Jakarta? Oh, maksudnya mudik. Enggak, di Jakarta sudah berapa tahun? Oh, 10 tahun. Udah lama juga ya berarti ya. 2014. Setiap tahun mudik gitu ya? Setiap tahun harus mudik. Iya. Kan meminta, kalau kita sebagai anak NU ini kan harus meminta keberkahan. Selain ke orang tua juga mungkin ke guru-guru. Ziarah ke makom. Ziarah ke makom, orang tua Mbah. ya kan orang tua Mbah. Nah, itu penting lah untuk recharge gitu. Kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, mudik itu dari bahasa Jawa. Apa tuh artinya tuh? Mulai dikit. Muli dhisik. Iya. Oh gitu. Iya. Munya muli. Munya MU. Disiknya disik. Jadi muli dulu. Nah, nanti ntar kembali lagi ke apa namanya cari uang. Pernah nggak Dan Nabu melalui kisah yang menarik itu selama perjalanan mudik? Itu udah lama ya. Iya, belum ada tol Trans Jawa. Belum ada apa namanya tol yang ini Tol Cipali. Cipali belum ada. Cipali itu udah lama banget. Udah lama. Kita kan selisih bedanya umurnya jauh, Mas. Sebenarnya sih bukan unik ya. Kayak apa ya? Kesel. Kenapa tuh? Jadi gini, saya pulang itu naik bis. Nah, bisnya boleh di ini ya. Bisnya Bismillah bukan? Jangan. Nanti dikira bela campaign kan? Iya. Itu di terminal Pondok Labu. Oke. Jadi dari Pondok Labu sampai Cirebon, sampai kampung, itu berdiri, Bang. Berdiri. Waduh. Karena kalau zaman dulu kan masih ada tuh yang boleh berdiri. Sekarang kan nggak boleh tuh. Harus duduk semua kan? Nggak tahu tuh kalau Saya kalau safety. Ya. Dan berdirinya itu, Bang, kayak semacam kereta yang listrik itu. Jadi kalau udah gayanya gini ya udah gini. Iya, sampai Iya. Menarik gitu. Tapi dulu pernah aku waktu itu, Bang, coba bayangin, Bang. Dari Pondok Labu sampai Cirebon, gayanya gini aja, Bang. Bang. Mohon maaf, tapi kalau kita duduk nih, kadang kita kerjeki. Kalau ada ibu-ibu gini kan pas nempel ke nubuk gitu semua. Wow. Saya pernah ngalamin itu, Pak, dari Mojokerto sampai Kediri, Pak. Ampun. Wah, itu jauh itu. Rezeki itu jauh. Iya. Rezeki tapi ngap juga, Pak. Apa kalau aku kan biasanya kalau mudik dari Jakarta itu emang nggak ada persiapan ya karena masih jomblo mungkin, tapi kalau Dan Nabu apa persiapannya kalau persiapannya mudik? gimana? Ini persiapan buat Selain pemudik. duit ya, selain duit ya. Duit itu pasti. Emang duit kalau wajib sih mau kamu saya. Iya, selain itu maksudnya. Wajib. Ini khususnya para berkendara roda 2 maupun roda motor. Roda 4. Nah, roda 2 ini saya sering banget lihat itu di jalan-jalan itu bonceng itu anak. Oh iya. Itu kan luar biasa, Bang, bahaya banget, Bang. Iya, jangan membahayakan diri lah pokoknya. Iya. Bahayakan orang lain nggak apa? Iya, sampai Nggak juga ya. sampai ibaratnya 1, 2, 3, sampai 5 loh dalam motor. Oh, agak uji nyali gitu Iya, ya. ngeri loh, Bang. Nah, intinya gitu. Jadi satu mempersiapkan ya fisik, kemudian cek kendaraannya, ya kan. Terus jangan lupa tertib berlalu lintas. Karena kalau saya tanya Bro Lutfi persiapannya pasti mental. Pasti ditanyain kapan nikah ya kan? Mental dulu, mental ya. Mental aja ya kan. Kalau Bro Lutfi apa? Selain kapan nikah itu tadi? Iya, selain nikah. Iya kan? Itu paling berat. Itu paling berat itu. Ya kita harus stop dulu nih. Saya juga Pak soalnya mengalami itu. Ya, persiapannya kalau Bro Lutfi. Iya, aku persiapannya tentunya ya itu mental pertama yang paling berat. Yang kedua ya ini juga sih. Kita mempersiapkan nanti menghadapi keluarga, orang tua gitu kan, itu harus ada gimmick-gimmick tertentu ya kan, supaya kita keliaran di Jakarta ini teredam. Gitu. Itu proper. Itu sih kira-kira. Nah, kalau Abang sendiri. Kalau aku sendiri persiapanku banyak ya. Jadi kayak pertama kalau kita pulang, selain pertanyaan kapan nikah ya, pasti pertanyaan-pertanyaan di mana
udah ngapain aja di Jakarta. Oh. Apalagi kita kan semi freelancer ya di Jakarta ya. Kita kadang sulit juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu dan gitu. Makanya apa namanya? Harus ada judul. Betul. Harus ada judul. Harus ada judul juga. Tapi ya bagaimanapun juga ya kita nggak boleh nggak mudik. Betul, itu harus mudik. Dan harus. agak beratnya lagi tahun ini tuh adik saya nikah, Mas. Tanggal 15 Syawal. Itu akan pertanyaan Wah, ini kayaknya mentalnya harus dari awal nih mentalnya. Iya. Tapi Bang, biasanya kalau di Jawa itu ada buat pelangkah tuh. Ntar ada nggak? Apa tuh? Kalau adik perempuan enggak sih biasanya. Oh, adik perempuan. Adik perempuan enggak apa-apa. Kalau adik cowok mau ngelangkain bukan uang lagi, kita pukulin aja langsung. Berani Anda. Ya kan. Kalau dan Abu sendiri kan juga ikut Banser kalau nggak salah ya. Apa? Ada mudik Banser kali? Wah, luar biasa. Ini Banser tahun ini nih ada berapa ribu posko lah seluruh Indonesia nih. Ini kerjasama sama Unilever. Nanti jangan lupa nih untuk pemudik mau kendaraan roda 2 maupun roda 4 mampir di posko-posko Ansor Banser. Iya. Nanti di situ Bang. Capek istirahat ya. Ya. Itu pasada biasanya. Ya, for free ya. Iya, khusus tuh. Ya, lihai masalah perpijetan ya kan. Iya kan? Ada kopi juga, kemudian ada lengkap lah pokoknya ya. Biasa nih Bang, kalau naik kendaraan roda 2 ini kan pasti kan agak di kepala itu agak gimana? Pening juga Bang. Di situ nanti ada kram lah ya. Iya, di situ. Pijet khusus lah pokoknya. Ada sama-sama ini. Iya. Oke, siap. Yang terakhir mungkin makna mudik nih. Makna mudik bagi Bro Lutfi sendiri secara umum. Makna mudik. Kembali ke fitrah itu kayaknya terlalu dalam ya. Iya. Ya recharge sih, recharge. Ya, tetap recharge ya. Ya, recharge as simple as kita nanti balik lagi itu benar-benar dengan performance yang dan semangat yang baru lah. Gitu. Saran buat pemudiknya? Saran buat tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Iya, tetap berhati-hati dan jaga keselamatan diri. Udah. Oke. Pulang jangan bawa saudara ya. Iya. Nah, balik ke Jakarta dengan bawa saudara. Itu suara dari orang Jakarta. Suara dari orang Jakarta. Suara dari orang yang ber-KTP Jakarta tapi tinggal di Depok gitu. Nanti ada tuh Bang, biasanya Bang, status tuh jangan bawa temennya. Iya. Kalau Dana Bu, makna mudik yang agak filosofis biar kita bisa potong buat reels. Kalau saya sih gini, bukan itu ya. Intinya sih menurut saya nih, mudik itu Backsound sedih Mas, backsound sedih Mas. Sebagai ini ya, tuh kayak menjalin silaturahmi lagi ke teman-teman dahulu. Iya. Jadi kan itu kan kayak kenangan masa lalu lah. Jadi diinget tuh kita untuk ini Kalau di kampung tuh kerasa banget. Mungkin kalau ikatan batin di Jakarta nggak terlalu Mas Dana Bu gimana? Iya nggak terlalu lah. Kalau di kampung tuh kerasa banget. Iya. Jadi kayak gitulah ya. Bagi itu saja lah ya. Bang Lin sendiri dong, makna mudik. Saya sendiri, makna mudik bagi saya sendiri adalah bagaimana sebenarnya kalau kita bilang silaturahmi lewat HP sekarang bisa Bos. Iya. Tapi musyafahah itu yang nggak bisa tergantikan itu ya. Bagaimanapun juga kita harus bertemu dan saling mendoakan. Betul. Setuju. Kayaknya cukup ya. Oke, cukup. Ya. Oke. Saya mau demo Patrick Kluivert out nih. Iya. Pasiat 51. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Terong Gosong di episode kali ini. Dan Abu dan Bro Lutfi, terima kasih. Thank you. Subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe. Iya. Subscribe, share, like, dan komen. Iya. Dan siapa sih bintang tamu yang pengen kita undang gitu ya. Terima kasih. Terong Gosong yang panas. Kita gosongin.